Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bais Talk, kita ketemu di momen istimewa 80 tahun Indonesia Merdeka. Tapi hari ini kita tidak hanya bicara tentang masa lalu. Kita bicara tentang masa depan, yaitu kemerdekaan. Kemerdekaan itu bukan hanya bebas dari penjajah berseragam, tapi juga berdaulat mengelola sumber daya alam dengan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat, seperti yang diamanatkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bersama saya sudah hadir Cak Agus Maksum, penggiat kedaulatan digital, penggagas ekonomi Pancasila di ruang digital, dan pejuang koperasi teknologi. Assalamualaikum Cak Agus. Waalaikumsalam Merdeka, warahmatullahi Cak Agus. wabarakatuh. Merdeka. Mantap. 80 tahun. 80 tahun. Oke. Cak Agus, kemerdekaan itu sering dimaknai simbolis, ya, bendera, lagu, upacara. Tapi Anda selalu bicara kemerdekaan dari sudut pandang pengelolaan sumber daya. Iya, Cak Mangesti. Jadi sejatinya kita merdeka itu kan berdaulat dalam mengelola sumber daya alam, ya. Sumber daya alam kita itu ada di darat, ada di laut, juga berdaulat di udara. Dan bagaimana sumber daya alam kita itu dikelola sedemikian rupa oleh pemerintahan, yang pemerintahan itu merdeka secara politik. Sebab kalau dulu kita nggak merdeka, itu pemerintahan itu adalah pemerintahan gubernur jenderal Belanda atau gubernur jenderal Inggris atau gubernur jenderal yang Jepang kan gitu. Jadi kemerdekaan itu pengelolaan sumber daya alam, baik darat, laut, udara, dan nanti yang akan kita bicarakan itu adalah digital. Oleh kekuatan bangsa sendiri secara politik. Artinya pemimpinnya itu adalah pemimpin dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga kemudian bisa memanfaatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi yang paling penting dari merdeka itu adalah sumber daya yang ada di dalam wilayah negara Indonesia dikelola oleh pemimpin secara politik, itu bukan lagi gubernur jenderal yang diperintah dari luar, ya, tetapi pemimpin yang kemudian dipilih oleh rakyat, berdaulat, lalu kemudian mengelola sumber daya alam itu dan menjalankannya sesuai dengan amanat kemerdekaan. Amanat kemerdekaan itu kan sudah jelas, ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Dan di situ jelas sekali ayat 2-nya itu, ya. Ya sebenarnya misalnya ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu sebagai satu kesatuan, tapi yang paling jelas menunjuk itu dan memberikan arahan itu kepada bangsa Indonesia itu adalah ayat 2. Cabang-cabang produksi, ya, yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, ini dalam refleksi 80 tahun ini perlu kita address, perlu kita garis bawahi, dan perlu kita bahas dalam konteks refleksi kita ini. Apalagi nih saya mendengar 2 kali pidato kepala negara kita, yaitu pada tanggal 27 Juli beliau mengatakan begini, pasal ini itu beliau ingin pahami dan ingin laksanakan, dan oleh karena itu beliau panggil pakar-pakar hukum atau dia panggil hakim-hakim agung itu untuk bertanya bahwa pasal ini yang dimaksud adalah
apakah benar kalau negara itu kemudian menguasai cabang-cabang produksi itu, misalnya beras, sehingga kemudian haknya negara melalui instrumen negara seperti Bulog yang boleh menguasai beras, membeli apa itu namanya, gabah Gabah. petani, hanya Bulog, tidak boleh swasta, tidak boleh yang lain. Nah, karena kemudian di situ negara yang akan menjamin harganya itu adalah harga yang memberikan kesejahteraan kepada petani. Lalu berasnya dikuasai negara dan negara yang mendistribusikannya sampai kepada rakyat. Tidak boleh ada pihak swasta yang mengambil keuntungan apalagi terlalu besar sehingga kemudian memainkan harga. Lalu negara menyimpan stoknya, lalu membuat jalur distribusi melalui koperasi. Karena pasal 33 ini nanti ayat 1-nya berbicara tentang koperasi. Dan dia tanya kepada Hakim Agung dan menyatakan betul, kan gitu. Itu yang harus dilaksanakan. Nah, dan saya kira kemarin tanggal 15 Agustus nih mengulangi lagi. Nah, saya kira saya merasa tadi Cak Mangesti menyebut saya sebagai pejuang kedaulatan. Itu sudah lama ingin punya presiden yang mau berbicara seperti itu. Mantap. Dan alhamdulillah saya kok mendengar 2 kali ya, di tanggal 27 Juli pada waktu meresmikan Koperasi Desa Merah Putih, yang kedua lebih keras lagi kemarin 15 Agustus. Dan saya kira ini perlu kita address lagi di era digital ini ya. Nanti cabang-cabang produksi itu bukan hanya terkait pemahaman konvensional kita, bumi dan air itu artinya listrik, minyak, pelabuhan, kereta api, makanan, tetapi ada satu lagi nih di era digital, dan kita memang sudah berada di era digital, yaitu tentang kedaulatan digital. Nah, kedaulatan digital di sini yang harus masuk menjadi pemahaman menurut saya adalah kedaulatan digital, yaitu dimulai dari infrastruktur 5G. Oh, masalah. Oke. Kalau kedaulatan pangan dan energi itu mungkin sudah sering dibicarakan. Tetapi kedaulatan digital ya, seperti 5G. Kenapa 5G harus masuk kategori cabang produksi ya? Ya, jadi gini. Kalau kita bicara tentang kedaulatan digital itu bukan hanya kedaulatan data. Jadi data itu bisa berdaulat kalau digitalnya itu berdaulat. Selama digitalnya nggak berdaulat, jangan pernah bicara tentang data berdaulat, itu omong kosong. Omong kosong, iya kan? Iya. Sebab data itu diproduksi oleh infrastruktur digital, ekosistem digital. Kalau ekosistem digitalnya nggak berdaulat, lalu kita bicara tentang kedaulatan data, itu impossible, itu omong kosong. Ini perlu kita tegaskan. Pikiran melompat. Iya, jadi ya kita perlu jelaskan gini ya. Jadi karena gitu ya. Jelaskan ya. 5G itu bagian dari ekosistem digital, bagian dari salah satu ekosistem digital yang ketika kita bicara tentang kedaulatan digital, maka 5G itu harus berdaulat dulu. Kenapa? Jadi begini, 5G sekarang kan kita sedang berpindah, bertransisi dari 4G ke 5G. Dulu 4G itu diselenggarakan oleh swasta. Ada Indosat, ada XL, ada Smartfren, ada Telkomsel yang itu milik BUMN. Tapi pada dasarnya dia itu swasta. Termasuk BUMN itu swasta milik negara. Tapi kan dia tidak menguasai semuanya. Nah, dan internet yang menjadi matra digital itu diciptakan jalurnya itu melalui internet 4G. Nah, ketika sekarang berpindah kepada 5G, ini nanti internet itu sudah lebih masuk kepada hal-hal yang sangat strategis. Karena nanti di situ kita bicara tentang IoT, Internet of Things, di mana kemudian dia menjadi penggerak industri dan lain sebagainya, itu selalu menghasilkan data. Nah, yang perlu diketahui dan saya kira perlu kita pahami bersama,
Kalau 5G itu tidak dikuasai negara, tapi dikuasai oleh swasta-swasta, sementara setiap kali 5G ya internet itu dipakai, itu dia mengambil data, menyerap data. Nah, sekarang yang saya kira dunia juga sudah tahu, infrastruktur 5G itu kebanyakan itu diproduksi oleh Indonesia ini ya, Huawei. Nah, kita sudah tahu Huawei itu siapa? Ya, Huawei itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh China, dan China itu bukan hanya swasta. Kita tahu China itu adalah sebuah negara yang gabungan komunis dan kapitalis, dan semua perusahaan itu pasti dikontrol oleh negara. Dan sudah cukup lama kita tahu Huawei itu perangkatnya selalu menyerap data dan mengirimkan data kepada Cina, kepada Tiongkok. Ya, jadi kalau kita kemarin bicara tentang data kita masuk kepada platform-platform Amerika, nah ini mengenai perangkat infrastruktur. Kalau kita semua menggunakan Huawei, ya data itu mengalir kepada Tiongkok, dan saya kira kedaulatan digital tidak bisa akan terjadi kalau datanya mengalir ke Tiongkok melalui perangkat keras, perangkat infrastruktur yang dibuat ini. Dan oleh karena itu, maka ketika kita mau bicara tentang kedaulatan digital, ya infrastruktur digitalnya ya yang kita akan melompat kepada 5G ini harus sudah perangkat yang tidak mengirimkan data kepada pihak di luar. Dan itu berarti kita harus menciptakan ekosistem sendiri. Ya, perangkat, infrastruktur, ekosistem digital sendiri dimulai dari 5G-nya. Dan itu kita mampu. Oke. Insya Allah kita mampu. Kalau di masa lalu kita melawan penjajah bersenjata, di masa sekarang bentuknya seperti apa ya? Nah, itu tadi ya. Jadi pertanyaan ini akan masuk lebih dalam. Tadi kita bicara infrastrukturnya ya. Jadi kalau infrastrukturnya aja kita luput dan kemudian kita tidak menciptakan, maka ya sumber daya yang tadi kita bicarakan itu di era digital kan data. Data udah mengalir. Selama ini kita berpikir data itu mengalirnya melalui platform-platform Facebook, WhatsApp, lalu Google dan lain sebagainya melalui platform. Tapi 5G itu perangkatnya itu juga akan mengirimkan data ke sana. Nah, dan ini perangkat itu kan nanti akan ditempatkan di banyak titik. Apalagi kalau 5G itu akan lebih rapat lagi itu semacam BTS-nya itu. Nah, jadi kalau itu kita luput, maka ya data itu sama aja mengalir ke luar negeri. Nah, sehingga kemudian tujuan kita menguasai sumber daya di era digital menjadi tidak ada gunanya nanti. Nah, sekarang yang tadi itu Cak Mangesti, penjajahan yang baru itu seperti apa? Nah, begini, di era digital ini penjajah baru ini dia tidak datang dengan menggunakan senjata, membawa tank berseragam, menguasai wilayah. Tidak. Dia datang memberikan layanan. Dia datang bermanis muka, memberikan kemudahan ya, dengan cepat, mudah, murah, cemumu itu ya. Lalu kemudian dia memberikan layanan-layanan yang kemudian kita menjadi tertarik, karena kemudian seolah-olah kok gratis, seolah-olah semuanya kok gratis. Dia pasang kabel serat optik, dia pasang server, dia pasang data center di titik di Indonesia sebagai server gratis. Ya kita menggunakannya gratis. Kita loh pengguna ini lah, ya kan. Coba bayangin para YouTuber itu punya data yang kemudian diupload ke YouTube, tersimpan di sana. Katakanlah kemudian YouTube itu sudah punya konten sampai 1000-10.000 datanya kan disimpan di situ, pernah nggak bayar? Nah, itu kan dilayani. Nah, ini padahal berapa tera itu? Ya yang seperti itu. Nah, itu kan dilayani oleh YouTube. YouTube punyanya Google. Kita nggak pernah merasa, iya kan? Nah, itu. Nah, jadi kan mereka melayani gratis, seolah-olah gratis. Padahal layanan itu mengambil data kita, wah, ya kontennya, ya segala macam algoritma yang kemudian bisa
mengcapture pembicaraannya, temanya, atau juga kemudian kecenderungan tren ekonomi dan lain sebagainya masuk semua. Jadi penjajah datang dengan sebuah layanan, lalu dia menempatkan peralatannya, menempatkan segala macam di ruang Indonesia ini, di servernya, data centernya, dan dari situlah kemudian warga negara kita menjadi pengguna dari segala macam peralatan yang dipasang asing tadi, baik infrastrukturnya maupun platformnya, dan disitulah kemudian algoritma digital itu membaca dan mengatur kita dan menjajah kita, karena kemudian algoritma digital itulah yang kemudian membuat viral, trending, dan kemudian kehidupan kita itu sudah diatur oleh algoritma itu. Kalau begini Cak Mangisti, kalau kita suka melihat film YouTube atau kemudian membaca dan kita sukanya film perang, maka algoritmanya akan menyediakan film perang terus. Kalau kita suka kepada satu tren apa, maka makanan apa ya sudah yang disajikan itu aja. Dan kita nggak merasa bahwa sebenarnya algoritma itu disediakan untuk kemudian membawa kita kepada itu. Nah, jadi itu tadi tuh cara penjajahan digital itu seperti itu. Mereka memang tidak datang dengan senjata, dia datang dengan manis muka, dia datang dengan layanan, dia datang dengan segala kemudahan, tapi kita dengan mudah menyerahkan seluruh sumber daya data kita, dan kemudian algoritma kita kita serahkan, dan seluruhnya kebaca, ya, seluruhnya kebaca. Itu tuh yang penjajahan digital yang harus kita pahami, ya, seperti itu Cak Mangisti. Kita Cak Agus, jadi langkah konkretnya apa kira-kira ini? Nah, oke, Cak Mangisti, ini sebenarnya pertanyaannya berat. Pertanyaannya simpel tapi berat, karena ini akan membongkar ya apa yang kita bicarakan kemarin tentang kedaulatan data dan kedaulatan digital. Jadi kalau banyak orang marah tentang kedaulatan data seolah-olah diserahkan itu, ketahuilah bahwa kedaulatan data itu tidak mungkin berdaulat secara data kalau kita nggak kedaulatan digitalnya terwujud. Kalau secara digital itu nggak berdaulat. Nah, oleh karena itu Cak Mangisti, kalau kita bener nih di 80 tahun kemerdekaan kita itu kita mau berdaulat secara data, maka mau nggak mau harus berdaulat secara digital. Tidak, sekali lagi saya katakan, nggak mungkin kita berdaulat secara data kalau tidak berdaulat secara digital. Jadi pertama apa yang harus dilakukan? Jadi konkretnya gimana biar ini terwujud? Oke, jadi gini, ini ada persoalan teknis dan persoalan non teknis. Persoalan non teknisnya adalah negara ini harus mengumumkan, mendeklarasi tentang wawasan Nusantara itu sekarang bukan hanya darat, laut, udara, angkasa. Tapi ya angkasa itu kan udara ya. Tapi ada matra keempatnya, yaitu matra digital. Ini harus dideklarasikan masuk ke dalam satu wawasan Nusantara. Karena kesadaran ini harus dipahami bersama, dan kemudian pemahaman sosialisasi tentang ini harus dimasukkan ke dalam pendidikan, di dalam sosialisasi di sektor pendidikan dan lain sebagainya. Itu pertama. Jadi non teknisnya itu adalah satu literasi pemahaman bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan data itu adalah kedaulatan digital, dan kedaulatan digital itu kita masukkan sebagai matra keempat, dan itu harus diinternalisasi, harus disosialisasikan, harus dipahamkan kepada warga negara bangsa Indonesia semua, karena kalau enggak nanti akan masalah. Jadi pemahaman itu harus. Yang kedua tadi, infrastruktur 5G tadi udah kita bahas. Tidak mungkin kita berdaulat secara digital, apalagi data, selama infrastruktur 5G-nya tidak berdaulat. Karena peralatan infrastruktur 5G tadi itu harus kalau kemudian kita kontrol dan dimiliki sendiri. Ya, kalau kita hanya beli, dan apalagi yang dipakai oleh Huawei, dan Huawei itu udah menyerang kita
sedemikian dalam ya jadi dari infrastruktur itu data mengalir ke timur, ke Cina, dari platform mengalir ke barat. Nah, ini harus kita pahami nih. Nah, oleh karena itu 5G itu harus penyediaannya itu sekarang harus dimiliki negara, tidak lagi swasta. Dan ini negara-negara seperti India, seperti Malaysia sudah melakukan transisi dari 4G ke 5G. Ini sekarang harus diambil alih negara. Nah, negaralah yang menyediakan jalur-jalur internet itu, negara yang membangun infrastruktur itu. Nah, perusahaan-perusahaan swasta yang punya user-user itu tinggal menggunakan aja. Nah, tinggal menggunakan, dia nggak perlu membangun infrastruktur mahal-mahal. Sebab nanti kan gini, kalau infrastruktur itu dibangun oleh swasta, akan terjadi tumpang tindih. Telkomsel bangun, XL bangun, Indosat bangun, lalu kemudian mahal jatuhnya. Ya, padahal mahal, dan itu nanti akan berseliweran serat optik di jalan-jalan. Nah, cukup negara yang bangun, mengeluarkan biaya, lalu Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren dan lain sebagainya cukup menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh negara atau infrastruktur negara itu untuk mengalirkan internet, sehingga kemudian internet, penyelenggara internet, infrastruktur internet jelas dikuasai oleh negara dulu. Itu ya. Dengan lalu yang ketiga, nah ini bahasanya penting dan mungkin nanti kita harus membahas tersendiri itu. Apa itu ya? Tentang ekosistem digital berbasis ekonomi Pancasila. Ini mungkin mungkin asing orang akan bicara ya. Tadi Pak Mangesti menyebut saya sebagai pegiat platform ekonomi digital. Nah, ini memang mungkin orang itu asing. Tapi saya mau menjelaskan begini. Sesungguhnya ini pertarungan ideologi. Ya, ini pertarungan di matra digital ini pertarungan ideologi. Ya, kita lihat dunia ini kan sebenarnya kapitalis di sisi Amerika sama sosialis. Kita tahu kapitalis ini menguasai dunia dengan berbagai macam platform digital. Ada Google, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Amazon, ada macam-macam. Ya kan? Itu kan kapitalis. Mereka berkembang dengan satu ekosistem model bisnis tertentu. Sehingga kemudian terciptalah platform-platform itu menjadi platform-platform yang sampai kepada kita. Kita mesti paham, kita mesti mengerti bahwa platform itu ketika sampai ke kita, itu dulu diciptakan dengan satu riset biaya yang sangat tinggi. Nah, kapitalisme punya model bisnis untuk menciptakan itu. Jadi orang-orang kreatif yang punya ide, itu ada model pembiayaannya sehingga kemudian menjadi sebuah platform yang sangat banyak penggunanya dan kita menggunakan. Itu harus disadari. Itu ada model bisnis dan itu model bisnisnya kapitalis. Model bisnis kapitalisnya itu ada biaya yang membiayai orang-orang yang menciptakan platform itu. Nah, itu nanti kita bahas sendiri ya. Ada angel investornya, ada model bisnisnya. Nah, sehingga kemudian si pemilik ide, orang-orang kreatif itu dengan leluasa bisa mengembangkannya tanpa perlu berpikir bagaimana menyediakan modalnya. Itu kapitalis. Nah, lalu kemudian yang kedua, kan di sisi timur tadi itu adalah kelompok sosialis komunis. Ya, di sini ada Cina. Ini pertarungan ideologi. Dan dua-duanya ini bersaing ketat. Nah, Cina itu menggabungkan komunis dan kapitalis. Nah, tetapi kapitalis yang masuk ke Cina itu harus tetap berada di bawah kontrol negara. Nah, jadi dia tidak bisa melampaui negara. Berbeda dengan kapitalis yang kapitalis itu bisa mengontrol negara yang kemudian disebut oligarki, sehingga kebijakan negara itu bisa diatur oleh lobby-lobby. Misalnya kalau di Amerika ya lobby yang itu orang-orang kaya dan lain sebagainya. Tapi kalau di Cina itu kan orang kaya yang menguasai sektor digital, dia nggak bisa melampaui negara. Nah, ingat misalnya Jack Ma. Jack Ma itu kan orang kaya di dunia yang basisnya di Tiongkok, digital juga. Alibaba, dia dibiayai oleh kapitalis barat juga. Masayoshi Son itu membiayai, tapi dia tidak bisa melampaui negara. Kalau dia melampaui negara, maka
sempat hilang beberapa bulan. Iya. Maka kemudian kamu nggak boleh melampaui negara. Nah, tapi negara juga mengembangkan platform-platform itu dibiayai juga. Jadi nggak sekedar kapitalis, tapi negara juga membiayai, sehingga seluruh platform yang ada di Cina itu berada di bawah kontrol negara. Nah, ini pertarungan ideologi nih. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, ketika kita bicara tentang ekosistem digital yang berbasis ekonomi Pancasila ini, kan kita mesti bertanya, apa yang mau dikembangkan oleh kita? Kan ekonominya ekonomi Pancasila. Pancasila bukan kapitalis, bukan sosialis, bukan komunis. Nah, ini akan menjadi diskusi sendiri, bagaimana ekonomi Pancasila di era digital ini mau berkembang sehingga tercipta satu ekosistem, sehingga kemudian orang-orang yang kreatif menciptakan platform itu, dia tidak perlu memikirkan gimana dia menyediakan dananya, tapi negara itu memikirkan satu sistem model bisnisnya, sehingga kemudian yuk konsentrasi aja kembangan platform, sehingga kemudian muncul platform seperti Facebook, media sosial, WhatsApp, search engine yang bisa berkembang di ruang digital tadi itu. Nah, jadi infrastrukturnya udah dikuasai, lalu harus tercipta platform-platform. Nah, platformnya tidak mungkin diciptakan orang per orang, yang kemudian orang itu harus membiayai sendiri. Negara dalam konteks ini, di mana kemudian negara itu berpaham ekonomi Pancasila, harus memikirkan ini. Kalau enggak, maka tidak akan pernah tercipta platform seperti Facebook. Ya kan? Di Cina Facebook itu diganti oleh Weibo. Di Cina Google itu digantikan oleh Baidu. Di Cina WhatsApp itu digantikan oleh WeChat. Dan itu semua dibiayai oleh negara, dikuasai oleh negara, dalam kontrol negara. Itu Cina. Nah, jadi ketika saya bicara tentang ekosistem digital ekonomi Pancasila itu, saya menantang, ya kan? Ini ada dua kekuatan, kapitalis, komunis, yang kemudian sudah memblending antara komunis kapitalis tapi tetap mengontrol. Nah, sekarang ekonomi Pancasila, ketika kita ingin mengembangkan kedaulatan digital itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. Kalau enggak, maka tidak akan pernah tercipta platform-platform yang mampu menyaingi Facebook, mampu menyaingi Google, mampu menyaingi WhatsApp, mampu menyaingi Alibaba, mampu menyaingi TikTok, mampu menyaingi WeChat, ya kan? Dan itu lahir dari orang yang kemudian dituntut, kamu harus pinter, kamu harus kreatif, kamu harus pandai IT, tapi kamu juga harus punya uang. Nah, ini negara nggak bertanggung jawab kalau begini. Negara yang menyatakan diri sebagai berpaham ekonomi Pancasila harus berpikir ini. Yang ngambil pajak. Iya, ngambil nanti kalau, nah sekarang ini pajak diambil, nggak hadir. Iya, sekarang nggak hadir. Nah, sekarang kan yang terjadi begitu. Iya. Ya, jadi ada orang yang kreatif menciptakan platform, ya kamu kemudian membuat perusahaan, biaya ono sendiri, lalu gitu. Kemudian mengumpulkan sumber daya manusia yang berkekuatan, yang memiliki kemampuan untuk meng-create itu, nggak dipikirkan bagaimana membiayainya, tapi pajaknya yang dipikirkan. Nah, ini refleksi 80 tahun ekonomi Pancasila di era digital ini harus ada 80 modelnya. Tahun itu kalau manusia sudah mbah-mbah, ya. Harusnya sudah tidak boleh lagi berpikir separuh, setengah-setengah. Yang dipikir pajak aja terus. Nah, itu. Ya. Tapi bagaimana ekosistem, kondisi yang membuat rakyat ini kreatif, dan kreatif itu disupport, negara hadir, ya. Negara hadir itu dan ngambil peran. Iya, ngambil peran. Karena hadir ngambil peran. Itu makanya perlu penjelasan tentang model ekonomi Pancasila di era digital itu seperti apa. Iya kan, gitu. Perlu seperti apa? Karena kita kan menyatakan diri nih. Dan saya setuju, kita enggak kapitalis. Kita enggak komunis sosialis. Pancasila. Nah, sekarang Pancasila dalam konteks ekonomi digital seperti apa? Ini sudah diperlukan ketika kita bicara
kedaulatan digital. Tadi kita sudah bicarakan kan, itu kan amanat dari konstitusi Ya, kita. Itu ya kan? betul. Amanat dari konstitusi kita. Harusnya ya negara ini tidak abai terhadap Ya, itu. ya. Nah, Karena ini sesuatu yang sangat penting sebenarnya di sangat era penting. sekarang ini ya. Sangat penting. Ya, matra keempat ini ya, matra keempat. Matra Ya. digital. Matra digital. Dalam konteks kedaulatan data, kedaulatan digital, ekosistem digital, model bisnis ekonomi Pancasila untuk mengembangkannya ini seperti apa? Yes. Dan di situ di kapitalis dan di sosialis itu jelas ada model bisnis yang membiayainya. Ada modelnya. Nah, sekarang model ekonomi Pancasila gimana? Ya. Kan gitu. Sekarang tadi Cak Agus kan senang dengan presiden, sudah rindu memiliki presiden yang memikirkan hal itu. Iya. Nah, ini sebenarnya nggak cukup itu. Itu para manajernya, kalau di perusahaan tuh manajernya itu menteri, ya. Iya. Menterinya ini harus cerdas nih. Enggak ya, sudah kalau kita di perusahaan ya direktur utama ini presidennya, makanya CEO kan, presiden direktur. Pecat kalau di perusahaan swasta, iya kan? Ya ini kalau ini sampai nggak bisa mewujudkan hal-hal yang seperti itu, nggak bisa menerjemahkan. Ya bagaimana? Mau ngomong apa lagi? Presidennya sudah ngomong ya. Kalau kita CEO-nya udah ngomong berkali-kali, tapi manajernya masih sulit. Oh ini ya sulit untuk ya. Bahasanya kamu kurang cocok dengan saya. Yes. Silakan cari pekerjaan lain yang pekerjaan itu lebih cocok buat Anda, bos Anda lebih cocok dengan Anda ya. Tapi Anda nggak cocok dengan kita gitu. Kalau saya ya di perusahaan ya begitu. Betul. Ya, jadi kalimat presiden di mana ingin menerapkan pasal 33 tadi itu dan apalagi kemudian di era digital ini ya harus ada yang memikirkan itu tadi. Ya untuk berdaulat secara digital ini jangan nunggu Pak Presiden ngomong 3 kali baru atau malah harus 4 kali 5 kali kan keterlaluan itu. Saya merasakan sebagai orang yang hidup di dunia digital dan mengembangkan banyak platform, saya merasakan tidak hadirnya negara itu. Tidak hadirnya negara dalam model bisnis ini. Saya merasakan oleh karena itu maka tidak berkembang platform digital. Itu jangan disalahkan apakah orang Indonesia itu nggak pinter. Oh banyak yang punya kemampuan. Artinya kalau negara hadir, negara tidak abai, kemudian mengambil peran untuk mewujudkan aplikasi-aplikasi itu kan nggak ada kesulitan orang nggak ada kesulitan. Rakyat Indonesia pinter-pinter. Sumber daya manusia kita menguasai teknologi itu sangat banyak. Tapi karena ekosistemnya, model bisnisnya tidak tersedia, akhirnya mereka itu dibiayai oleh kapitalis. Didik IQ-nya 78. Apa ngomong apa itu, ya kan? Kita ini banyak orang yang pintar gitu kan? Itu jadi. Itu penting sekali ini kita address bahwa sudah saatnya supaya kemudian sumber daya manusia yang pintar-pintar itu punya ide platform tidak dibiayai kapitalis. Kalau sekarang itu kan kemudian dibiayai kapitalis dan 90% miliknya investor luar, angel investor luar, ya kan? Karena negara memang nggak hadir untuk membiayai mereka. Nah, sementara platform digital itu mutlak memerlukan pembiayaan karena dia tidak bisa langsung memberikan keuntungan dalam setahun 2 tahun. Risetnya, develop aplikasinya, lalu kemudian user acceptance testnya, lalu kemudian experience user yang dia tangkap setelah kemudian aplikasi itu dipakai, lalu kemudian terjadi adjustment. Itu cost-nya mahal sekali. Betul. Dan tidak mungkin kan anak-anak pintar-pintar yang lulus dari perguruan tinggi mahal belum tentu kalau tidak ada dukung negara ya belum tentu kemudian dipakai. Nah di sinilah tadi pentingnya model kebersihan ini loh. Nggak mungkin anak-anak yang punya sumber daya manusia dan memiliki kemampuan teknologi sekaligus memiliki uang untuk bertahan membiayai pembuatan platform digital yang memerlukan experience user, akuisisi user, dan itu 2 tahun 3 tahun
baru kemudian bisa menemukan satu model yang pas sehingga kemudian user itu happy, ya kan gitu. Nah, sementara kenapa Facebook, kenapa Google itu risetnya sangat panjang dan mereka ada model bisnis yang terus membiayai sampai puluhan triliun, ratusan triliun. Nah, sementara di kita ini nggak ada. Nah, ini jawaban ya yang sering saya ditanya, kenapa kok nggak ada platform digital seperti Facebook, seperti Google? Jawabnya ini, gitu ya. Jadi ya ada banyak yang mencoba, tapi kekurangan support, pembiayaan sehingga kemudian dia mati di tengah jalan. Nggak sampai finish. Kalau karena jawabnya adalah tidak tersedianya model bisnis ekonomi Pancasila. Saya jawabnya itu, ini perlu penting untuk diadres supaya ini menjadi pemahaman ketika kita bicara tentang kedaulatan digital gitu. Sehingga hal-hal seperti ini perlu kita mulai diskusikan, mulai kita bicarakan, dan sumber daya manusia yang punya ide-ide kreatif itu tidak mati di tengah jalan karena dia juga harus menanggung biaya sendiri. Kita harus memikirkan biaya sendiri dan negara lebih banyak macekin aja pada mereka. Gitu. Aduh. Ini curhat ini curhat sama istri ini. Enggak, ini memang faktanya seperti itu tadi. Bagaimana itu ya. Jadi oke, bismillah, semoga presiden kita ini sekarang luar biasa. Ya, pemahaman Pak Presiden kita itu sangat mengagetkan bahwa kemudian beliau berpikir dan kemudian menjelaskan tentang kedaulatan sumber daya alam itu dengan berbasis pada pasal 33 ayat 2. Ini luar biasa. Karena ini itu artinya dia berhadapan dengan banyak kekuatan oligarki yang menguasai ini. Ya. Misalnya di jalur distribusi sembako saja itu kan banyak dikuasai oleh swasta dan oligarki kan. Iya. Dan saya melihat sekarang pangan, beras khususnya kan sudah dikuasai oleh Bulog. Tapi kan tetap diganggu-ganggu saja. Beras harganya dinaik-naikkan, ya kan? Ya. Untuk memaksa pemerintah nyerahkan ini. Nah, itu titik kritis yang menurut saya titik kritis yang harus segera diatasi. Kenapa? Karena sekarang 4,2 juta ton beras itu dikuasai Bulog. Iya. Nah, lalu sekarang bagaimana caranya 4,2 juta ton itu terdistribusi. Nah, ini platform digital untuk bagaimana koperasi itu menjadi jalur distribusi yang sudah terbentuk 80.000 itu kan sudah saya sudah menyiapkan itu. Mudah-mudahan kemudian bisa kita implementasikan. Nah, jadi platform digital juga bisa menyelesaikan itu. Iya. Jadi platform digital itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu sehingga kemudian saya tuh ngeri gini. 4,2 juta ton ada di Bulog. Tapi kalau jalur distribusinya tidak segera terbentuk, bisa terjadi revolusi ini karena kemudian beras tidak terdistribusi. Betul. Iya. Nah, kemudian ya jangan sampai itu jatuh ke tangan oligarki lagi. Iya, jangan sampai kemudian kembali lagi ya. Mereka yang punya saluran distribusi kan, kalau akhirnya kembali lagi ya sami mawon ya. Saya melihat sebenarnya kan udah menciptakan koperasi desa Merah Putih ada di 80.000 titik. Ya itu maksudnya kan biar itu jadi. Nah, harusnya itu kan menjadi jalur distribusi dan insya Allah saya udah lama memberikan dan udah menyiapkan untuk itu. Kalau menggunakan platform itu sudah bisa selesai itu. Ya insya Allah. Jadi saya menyebut platform digital ekonomi Pancasila yang saya patenkan sejak 2 tahun lalu itu sebenarnya adalah untuk itu. Jadi untuk melaksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 2 itu. Jadi sumber-sumber cabang-cabang produksi yang penting menguasai hajat hidup orang banyak itu memang harus dikuasai negara. Dan konstitusi itu. Ya, dan disalurkannya melalui koperasi dan oleh karena itu perlu platform digital untuk itu. Gitu. Terus apa pesan Anda untuk HUT RI yang ke-80 ini? Ya, jadi kita kembali kepada pemahaman awal tentang merdeka itu tadi ya, Cak Mangesti. Merdeka
di darat, merdeka di laut, merdeka di udara dan angkasa. Nah, sekarang harus merdeka di matra digital. Dan kalau itu tidak kita kuasai benteng-benteng itu, ya misalnya matra digitalnya itu kita lepas, maka sebenarnya tidak ada lagi kedaulatan darat, laut, dan udara. Dari matra digital itu bisa menembus ke semua itu. Matra. Ya. Dan apabila pasal 33 ini tadi mau dijalankan, ya harus menggunakan kekuatan digital, membangun jalur distribusi, supply chain dan lain sebagainya. Itu kan harus menggunakan kekuatan digital juga gitu ya. Jadi karena itu benteng keempat ini harus tidak boleh diabaikan lagi. Kalau ini runtuh ya, kita merdeka hanya di kata-kata, kita merdeka hanya di bendera, kita merdeka hanya di upacara-upacara. Tapi sebenarnya ya kita masih terjajah secara algoritma. Masalah. Sahabat Pak Estok, inilah refleksi kemerdekaan kita. Mari kita wujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pasal 33 ayat 2, untuk menguasai cabang produksi masa depan, terutama 5G dan ekosistem digital. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Merdeka!